guys, jumpa lagi dengan saya Farah. Kali ini saya akan membahas tentang 6 cara memilih pasangan hidup yang tepat. Tentunya buat kalian yang sudah memiliki hubungan bertahun-tahun, buat kalian yang pada dasarnya sudah menjalin hubungan asmara terlalu lama. Nah, di sini pastinya kalian itu ingin ke jenjang yang lebih serius lagi kan, yaitu menikah. Tapi banyak orang nih yang tiba-tiba di tengah pernikahannya dia itu melakukan sebuah perceraian. Karena apa? Karena dia itu merasa tidak ada kecocokan di dalam hubungan tersebut. Maka dari itu, sebelum kalian itu memulai menikah dengan seseorang, kalian itu perlu banget untuk mengerti bagaimana sih sebenarnya orang yang cocok sama kamu. Bagaimana sih orang yang tepat untuk dijadikan pendamping di dalam hidup kamu. Bagaimana orang yang seperti apa yang pada dasarnya itu benar-benar kalian butuhkan. Jangan terburu-buru kalian itu ingin menikah ketika kalian itu belum bisa mendapatkan seorang pasangan yang pas, seorang pasangan yang tepat. Karena takutnya nanti di tengah pernikahan kalian itu akan melakukan sebuah perceraian. Karena pada dasarnya ketika kalian itu menjalin hubungan pernikahan, pastinya kalian itu mengharapkan sebuah keluarga yang harmonis, sebuah keluarga yang bahagia, yang tentunya itu selalu damai-damai saja. Nah, kira-kira seseorang yang seperti apa sih yang tepat buat dijadikan pendamping di dalam hidup kalian? Yang pertama, bisa kalian lihat dari bibit bobot bebetnya. Orang Jawa itu memiliki filosofi dalam memilih jodoh, yaitu dengan melihat bibit, bobot, dan bebetnya. Menurut pakar, konsep tersebut masih dipertahankan kearifannya dan masih bisa dipergunakan hingga zaman sekarang. Bibit merupakan faktor di mana kalian itu mencari sebuah pasangan dari keturunannya, dari faktor genetiknya. Bukan cuma soal tentang pewarisan karakter fisik, tetapi di sini juga mempengaruhi karakter dasar yang mereka punyai. Seperti misalnya sifat pendiam, cerewet, dominan, atau pasif merupakan ciri-ciri dari hasil warisan generasi sebelumnya. Sementara itu, bobot itu merupakan kualitas lahir batin seseorang seperti potensi yang dimilikinya. Cara memperhatikan bobot pasangan adalah dengan memperhatikan cara bicara dia. Apakah dia itu memiliki visi, tujuan, dan rencana hidup yang jelas. Sedangkan bebet adalah asal-usul keluarga. Beberapa orang mengatakan bahwa di dalamnya itu juga termasuk dengan status sosial, martabat dan kekayaan keluarga tersebut. Yang jauh lebih penting daripada itu adalah dengan melihat latar belakang dari keluarga tersebut. Apakah di sini keluarga dari calon itu termasuk keluarga yang baik-baik? Dan bagaimana pula pola pengasuhan yang diberikan keluarga dia untuk si calon pasangan kamu tersebut? Yang kedua adalah keseriusan. Bila perilaku dia itu tidak menunjukkan sebuah keseriusan, berarti dia itu bukan soulmate kamu. Nah, di sini kira-kira hal seperti apa sih yang menunjukkan sebuah keseriusan? Yang menunjukkan sebuah keseriusan adalah dengan tidak ingkar janji, berani bertemu orang tua, dan selalu mempunyai rencana hidup yang jelas. Di sini orang yang memiliki keseriusan tinggi terhadap kamu pastinya akan sangat terlihat. Entah itu dengan cara bicaranya, tindakannya, bagaimana perlakuan ke kamu, itu pasti akan terlihat sangat jelas banget. Apalagi kalau si pasangan kamu ini benar-benar serius ke jenjang yang lebih nih. Dia itu pastinya akan membahas tentang masa depan bersama kamu. Di sini dia itu akan mengatur bagaimana nanti kehidupannya, bagaimana nanti pola keluarganya, bagaimana tentang nafkahnya dan lain sebagainya. Di sini pasti dia itu sudah membahas dengan detail. Dan tak lupa dia itu pasti sangat berani banget untuk bertemu dengan orang tua kamu dan meminta bahwa kamu itu akan dijadikan seorang pendamping hidupnya. Yang ketiga adalah kecocokan. Sebuah kecocokan ini hal yang sangat penting banget ketika kalian itu ingin menjalani sebuah hubungan. Ketika kalian itu ingin menikah di dalam sebuah pernikahan, pasti kalian itu sangat membutuhkan sebuah kecocokan. Kalau tidak ada kecocokan, pasti kalian itu akan lebih sering bertengkar. Kalian tidak bisa mengerti antara satu sama lain. Nah, maka dari itu, sebelum kalian itu benar-benar ingin ke jenjang menikah nih, kalian harus bisa untuk periksa jauh di dalam hati kalian. Sebenarnya kalian sama pasangan kalian itu cocok gak sih? Benarkah nih di sini kamu itu benar-benar cocok sama pasangan kamu? Bisakah kamu itu menerima kekurangan dia, kebiasaan buruk dia, tanpa berpikiran bahwa pasangan kamu itu bisa berubah? Karena pada dasarnya, ketika kamu itu masih berpikiran bahwa pasangan kamu itu bisa berubah, berarti di sini kamu belum bisa menerima pasangan kamu itu secara penuh. Di sini kamu belum benar-benar bisa ikhlas akan kekurangan dari pasangan kamu atau kebiasaan buruk dari pasangan kamu. Ketika di dalam hati kamu masih ada keganjalan, lebih baik jangan pernah kamu itu teruskan hal tersebut. Kamu pikirkan matang-matang terlebih dahulu. Ketika kamu sudah bisa menerima hal tersebut, berarti kamu itu sudah memiliki kecocokan terhadap pasangan kamu. Tetapi kalau kamu itu belum benar-benar ikhlas bisa menerima kebiasaan buruk dia, lebih baik kamu tinggalkan saja. Jangan sampai kamu teruskan, karena pada dasarnya ini tidak akan baik di dalam hubungan kamu ke depannya. Jangan pernah kamu itu buru-buru berkata cocok hanya karena penampilannya, hanya karena dia itu tampan atau
ataupun cantik. Padahal di sini konsepnya kamu itu belum benar-benar mengenalnya. Kamu juga harus ingat bahwa ketampanan ataupun kecantikan itu lama-kelamaan juga akan pudar. Yang abadi hanyalah kecocokan dan kebaikan. Maka dari itu, kecocokan dan kebaikan itu adalah hal yang penting banget di dalam suatu hubungan. Masalah fisik itu adalah bonus buat kalian ketika kalian itu mendapatkan seseorang yang tampan maupun cantik. Yang keempat adalah perhatikan kode-kodenya. Selain tanda-tanda fisik seperti harus berkulit putih atau berhidung mancung, kode untuk menemukan belahan jiwamu juga bisa dengan kode cara bicaranya. Tatapan mata atau bahkan sikap yang cool maupun humoris dan suka bercanda. Nah, di sini kamu itu bisa menanyakan pada diri kamu sendiri, sebenarnya seorang yang seperti apa sih yang kamu inginkan, seorang yang seperti apa yang kamu butuhkan, dan tipe seorang yang kayak gimana yang benar-benar kamu idam-idamkan selama ini. Jangan pernah kamu itu menyesal di belakangnya. Kamu juga harus bisa memperhatikan bagaimana keinginan kamu, bagaimana yang diri kamu inginkan, supaya ketika kamu itu mendapatkan si dia, kamu mendapatkan sebuah kepuasan dari keinginan kamu. Yang kelima adalah mendukung rencana kehidupanmu. Nah, di sini belahan jiwamu itu hanyalah satu, dan dialah satu-satunya orang yang akan mendukung dan mensupport apapun yang kamu impikan, apapun yang kamu cita-citakan dan kamu idam-idamkan selama ini. Bila orang yang sudah dekat dengan kamu ini malah seakan-akan menantang life plan kamu dan dia itu tidak mendukung apapun yang kamu inginkan, bisa jadi dia itu bukanlah belahan jiwamu yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya ketika kamu itu sudah menemukan belahan jiwamu, dia itu adalah tipe seseorang yang suka mendukung kamu, mensupport kamu menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Itulah yang dinamakan seorang belahan jiwa. Karena pada dasarnya seorang belahan jiwa itu adalah seseorang yang selalu melindungi, seseorang yang selalu mensupport, seseorang yang selalu memberikan dukungan ketika kamu itu menginginkan sesuatu atau terjadi sebuah masalah. Ketika kamu itu mencari sebuah soulmate, jangan sampai kamu itu hanya mengandalkan yang dinamakan dengan kata cinta. Karena pada dasarnya cinta itu adalah buta. Rasa cinta itu biasanya akan kerap hadir ketika kamu itu lebih sering menghabiskan waktu bersama dia. Yang keenam adalah dengarkan kata hati, bukan kata orang lain. Ketika kamu bersama soulmate-mu, di sini kamu itu akan merasakan hati kamu itu tenang, kamu akan merasakan nyaman, bahkan kamu itu akan merasakan aman ketika kamu itu berada di dekat dia. Jangan pernah kamu itu memaksakan diri kamu untuk menikah terhadap seseorang yang bukan kamu inginkan, seseorang yang dipaksakan orang tua kamu atau desakan dari lingkungan. Di sini harusnya kamu itu menikahlah dengan orang yang menurut kamu itu sama-sama cocok. Nah, di sini ketika kamu sama pasangan kamu itu sudah merasakan cocok, di sini barulah kamu itu bisa membangun sebuah rumah tangga. Jangan karena terpaksa. Menikah itu bukan sebuah terpaksaan. Kalau kamu itu melakukannya dengan cara terpaksa, alhasil di dalam hubungan kalian itu tidak akan berjalan lancar, tidak akan berjalan bahagia. Maka dari itu, cobalah buat kamu itu memiliki pasangan yang sama-sama ingin menikah, sama-sama ingin membangun rumah tangga bersama. Karena pada dasarnya pernikahannya diawali dengan keterpaksaan, di sini dia itu tidak akan pernah langgeng, awet, dan kuat. Oke guys, itulah 6 cara memilih pasangan hidup yang tepat. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.